sliding terlebih dahulu, turun ke bawah. Normalnya ada di sini. Nah, kita ambil satu poin aja, poinnya di sini nih. Ketika saya naik, terjadi slide. terjadi sliding. Terjadi sliding. Ketika full gini ada rasa ketarik? Belum, dikit. Dia masih sliding. Artinya di fakir dia masih terjadi sliding. Tapi Tambah. ketika saya mengintervensi di ankle, slide, terjadi tension. Slidingnya sudah habis kapasitasnya, muncullah fungsi yang kedua adalah tension. Kalau ini berlanjut terus-menerus, tensinya bertambah, sini terjadi kompresi. Oke, karena otot kan juga terjadi regangan. Siap. Bayangkan otot kalau regang, dia kan pasti meluas juga kan. Maksudnya memberikan manuver di space di sekitar jaringannya. Jadilah ketika mengangkat sliding, nggak semua orang ya. Kalau pakai ini kebetulan sliding, dia nggak kerasa. Barulah tension. Kerasa? Di mana? Masih bisa nambah sampai ke dada. Yang saya minta adalah fleksi leher. Hilang atau nambah? Hilang. Ini tes apa namanya? SLR. Oh, SLR ada yang neri atau Ada apa? saya kurang tahu. Yang neri itu yang leher atau yang ankle? Dorsifleksi. SLR plus neck flexi. Sekarang pertanyaannya, ini ketarik, terasa, oke. Sekarang fleksi leher, hilang. Oke, hilang. Kenapa hilang? Karena saraf yang spinal cord-nya jadi memberikan tegangan ke ini, Pak. Jadi berkurang. Ketika saya melakukan sliding dan tension ini sudah terekam. Ketika saya fleksikan, ini dibalik lagi. Karena manuver dari leher ini menarik spinal cord untuk dia naik ke atas. Ketika spinal cord naik ke atas, ini dia balik sedikit berkurang. Jadi makanya nanti ketika kondisi kalian melakukan pemeriksaan pada kasus sciatica, dipastikan ini positif terjadi nyeri menjalar ketika misalkan kalau range ininya, kalau individu sudah di 70 derajat ini sudah terasa ada keluhan nyeri, dia sciatica. Gangguannya kira-kira di apa? Enggak, maksudnya sliding, tension, kompresi. Di ininya Pak, sliding. Artinya intervensi kalian nanti intervensi sliding. Bisa seperti ini sliding. Oke. Ketika misalnya pakai sampai 90 bisa, tapi terjadi kesan ya. Atau mungkin ini bisa baru ketika saya gini terjadi nyeri ke semua. Dia diagnosisnya sciatica, tapi gangguannya di tension. Maka treatmentnya adalah nanti fokus ke tension, tapi diawali dengan sliding terlebih dahulu. Jadi balik lagi ke slidingnya dioptimalkan untuk memberikan intervensi tension. Kalau tension ternyata sudah nggak terlalu sensitif, kita mainkan ke tension. Artinya gini, mentor saya itu selalu bilang touch and go. Inilah tension lepas. Jadi kan kalau sliding paling saya hanya bisa pakai kan ini yang sakit ya. Ketika saya mau treatment sliding terlebih paling saya gitu. Ini kan enggak. Kalau ini udah ternyata gimana sih, masih ketarik enggak? Oh ternyata enggak. Artinya tensinya kan udah maksimal. Artinya ada terjadi penurunan, ya paling saya latih. Atau beberapa case sakit kayak misalkan. Oh iya, gangguan tension, maka saya melakukan sliding tanpa harus menggerakkan ini, menggunakan fleksi leher. Jadi opsinya banyak, bisa ankle, lutut, hip, dari leher atau spine, nanti di posisi selang. Sampai di sini ada mau tanyakan berkaitan dengan neurodinamik ini? Pak, maaf. Berarti kalau berkaitan sama sliding ini bisa kalau kita kategorikan itu berarti terjadi juga keterbatasan LGS. Beberapa case mungkin iya, mungkin enggak. Artinya gini, tapi memang kalau misalnya kita anggap pakai common sense ya, artinya orang kalau dia nggak bisa fungsi sliding pasti akan keterbatasan LGS. Artinya gitu. Tapi beberapa case adalah orang terganggu sliding, tapi dia masih bisa beradaptasi karena range movementnya mungkin badannya gemuk kan, tidak terlalu kentara kelihatan gangguan LGS. Jadi salah satunya itu. Oh berarti kalau misalnya emang dari kondisi pasiennya
misal kayak badannya gemuk, dia kan belum tentu keterbatasan LGS. Tapi yang bermasalah itu dari sliding Sliding sarafnya. dari ininya. Jadi kalau biasanya saya bilang ya saraf itu sebenarnya raja, ratunya komputer. Yes. Artinya dia bisa Bergerak. namanya yang menginstruksikan kita bisa bergerak kan saraf sebenarnya. Yes. Sendi kita bisa ngerasain balance dan sebagainya saraf ya. Karena ada sensorik dan motorik. Nah motoriknya kan otot, dia bisa bergerak, bisa ngerasain ketika dipegang. Ketika saraf itu terganggu, maka tergantung dia kena sensorik atau motorik. Mayoritas kasus periferal dia terganggu sensorik. Terkecuali terjadi putus motoriknya terganggu di area distal. Tapi kalau kasusnya dia sudah mengenai ke spinal, bisa sensorik, bisa motorik. Dan perlu diingat di spinal kita memiliki saraf yang menginervasi organ visceral. Iya. Oke. Di case yang lain, individu-individu yang gangguan ginjal bisa mengalami nyeri pinggang. Alasannya kenapa? Karena ginjal disarafin. Karena satu persarafan. Jadi ginjalnya bermasalah, saraf Sarafnya yang di juga, sini teriritasi. Kebetulan sarafnya berpusat ke pinggang. Jadi manifestasinya lebih luas ke Pinggang. Padahal pinggangnya nggak Nggak kenapa-napa. sebenarnya, tapi efek dari Ginjalnya tadi sarafnya saraf itu. dari ginjal. Makanya kan orang takut, ada yang ketakutan jangan-jangan ada gangguan Ginjal. kurang minum. Sebenarnya kurang minum itu kalau saya mendefinisikan bukan karena di ginjalnya, tapi gini, individu-individu yang dehidrasi maka di tubuh akan rentan terjadi inflamasi. Makanya kalau kita haus badan kita panas, Yes. terjadi termoregulasi. Makanya kita harus banyak minum sebenarnya, sehingga untuk menghindari Langsung minum. Habisin Mbak satu botol biar pipis terus. biar nggak terjadi Dehidrasi. dehidrasi dan inflamasi. Coba Mbak. Masuk lupa. Hitungan 10 habis Mbak. Oke. Pak ini kan tadi pakai normal Pak, coba Pak saya nggak normal. Boleh. Pakai coba pakai. Apa enggak normal? Apa enggak normal? Boleh sambil di Ini Pak, kiri mainkan ha? Kiri. Kalau Bang Henry Pak, dia agak pernah cedera di sini juga. Beli ototnya ini hilang juga. Masalah. Patahin aja Ki. Udah pernah? Belum, dikit lagi. Nah, nih. Mulai. Lumayan terasa. Lagi dikit. Nah, ini udah tensi berarti. Mana rasanya? Tarik. Kayak kebas-kebas di sini. Ini nih. Kurang jangan dari sini. Oh, yang di TV ada siapa? Enggak di dekat. Apa gastro? Sabarlah, kamu jangan ditekan. Kamu orangnya ini haha aja kamu. Ini udah kerasanya gimana? Nah, apa kan kita nggak tahu ya gimana ini. Kayak tadi saya kan saya kan bisa lebih Ya, karena slide-nya berarti misalnya dia sebatas toleransi nyaman Bang Sandi. Kalau Bang Sandi udah gak nyaman bilang. Nah, berarti sana batasnya, batas slide-nya. berarti kalau misalnya di otot ininya dia kurang elastis, berarti itu ngaruh juga ke saraf. Iya dong. Makanya tadi ditanyakan Bang Juna kan. Siap. Saudara saraf sama Oh, siap. Ini maksimal udah terasa tadi. Terus ankle-nya nanti dia harus slide. Slide jadi slide-nya dulu yang diiniin. Jadi biar dia bisa adaptasi si sarafnya itu. Ada keras. Sakit. Ini belum Di sini. Oke. Stop dulu. Ada kerasa di SLS berapa? 90 derajat belum? Kurang sedikit lagi. 95. 85 95. 886. Oke. 9 lah. Stop dulu. Sakitnya gimana? Apa? Kayak ketarik. Ketarik, Pak. Oke. Sekarang apakah individu dengan paha tertarik akan berkorelasi dengan siatik? Juga. Maka kita perlu mendiferensiasi apakah ini siatik, apa ini hamstring. Maka selanjutnya Oke, kasih yang ahlinya. Kamu masih noob bisa. Masih noob. kita untuk menentukan responsif. Amin. Ada. Belum. Enggak, belum. Iya, 90 ya. Sebenarnya dia normal slide-nya, cuma ada sensasi di MMC. Sehingga saya perlu mengetahui Iya, lihatnya di sini. kalau dia misalkan fleksi leher ininya berkurang berarti di siatiknya. Siatik benar. Oke, Ha. coba fleksi leher. Hilang? Masih, Pak. Masih. Artinya, oke turun.
berarti dia di Hamstring. Saya akan Hamstring. melakukan pemeriksaan. Oh, jadi gampang ya? Gampang, nggak gampang sih. Sekarang lakukan gerakan lurus ke atas, ketarik. Kaki ya bang? Iya loh. Dia kan Jadi nggak full, nggak full kan? nggak full ekstensi Ini nih. adalah, aktif ini extension untuk memastikan bahwa dia hamstringnya elastis atau tidak. Fleksibel Oh. atau tidak. Karena kalau saya memulai XLR, Iya. saya sudah memposisikan lutut untuk ekstensi, Siap. sehingga saya kesulitan untuk membedakan apakah ini hamstring atau Atau sciatic. sciatic. Nah. Salah satu contohnya adalah pertama, kalau saya hanya menggunakan ankle, Ankle. hamstring ataupun sciatic akan ketarik Tetap, semua, provokasi semua. Terprovokasi benar. Maka saya akan menggunakan kepala, Oh, neck jadi flexion. untuk mengurangi slidingnya, kan ini tetap posisi. Iya benar pak, benar. Tapi misalkan Bang Sandi ternyata nggak berkurang, berarti oke, mungkin bukan sciatic tapi Hamstringnya Kita fix. lakukan pemeriksaan, posisikan fleksi hip 90, pasien diminta untuk aktif ekstensi. Ekstensi nih. Nah, artinya permasalahan di Bang Sandi bukan saraf, Tapi hamstring, otot. tetapi hamstring yang tidak fleksibel akan mengganggu saraf Sciatic. sciatic, jadi berkorelasi. Tapi kita tahu penyebab utamanya apa. Oke. Yang penting. Berarti kurang lentur bang. Ini bandingnya kalau Oke, yang kanan normal. percaya atau tidak, saraf itu interconnected. Bang Sandi gangguannya di hamstring, oke? Siap. Nggak ada kaitan sama sciatic. Siap. Tapi tadi sempat saya singgung bahwa hamstring bisa mengganggu sciatic. Nah, benar. Sekarang kita akan fokus konteks sciatic terus. Saraf itu bercabang seperti ini. Dari spinal bercabang menjadi dua. Lis. Nah, ini spinal, ini percabangan kiri ataupun kanan. Ketika saya melakukan Gesang. sliding ke kanan, dia terjadi Gesang apa gesang? di kiri, kendor. Artinya ini sliding terjadi elongasi nantinya, tapi di kiri ini kendor. Oh sama-sama ini berarti pak? Oke, gasnya berarti kan di kiri ya. Ya kiri. Saya melakukan sliding di kiri, di sini kendor. Kendor. Ha. Saya mau melakukan intervensi barangkali dengan mobilisasi saraf bisa membantu hamstring dia lebih fleksibel dengan treatment Yang kanan. lateral. Oh yang kanannya berarti yang di. Oke, relax terlebih dahulu. Lurus bang. Barangkali pesan. Iya harus dicek berarti pak. HP. Sini. Dompet. Nah, mana sini. Bang Sandi sudah kiri. Siap. Dites di kiri dia nyeri menjalar. Karena nyerinya tambah menjalar berarti dia murni siap. Dua-duanya pak. Karena apa? Kontralateral SLR yang misalkan dilakukan di sciatic yang kiri, ketika yang kanan ini positif, berarti menandakan ada gangguan sciatic di situ. Karena kan saling berkoneksi. Iya. Terlepas slidingnya ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Artinya itu yang bisa kita simpulkan dari pemeriksaan ini dan nanti baru dilakukan intervensi. Catat atuh. Ini paranormal. Oke, mungkin ini tak skip dulu. Harus pakai contoh ya. Sekarang kita pakai kaki tadi mas. Pakai. Orang yang Saya sehat. ini sensitif. Selam. Saya minta pakai Sciatic. untuk ekstensi lutut. Satu. Ada menjalan. Oke. Kita tarik. Sama halnya kayak SLR. Karena kaki nggak punya gejala. Tapi kita bandingkan yang kalau yang kiri ini tarik. Jadi dia ke bawah, Tension. torakal, cervical torakal dia ke atas. Ke atas. Karena dia kita fleksibel, jadi dia memanjang ke atas. Terjadi tensionnya betul pak. Artinya ketika terjadi posisi ini, fleksinya saya kurangi atau terjadi gerakan ekstensi leher, maka dia berkurang mempengaruhi di sini. Mengendam. Berarti hilang Karena torakal juga terjadi pendekatan. rasa ketariknya hilang. Itu salah satu tips juga untuk misalkan Kalau SLR susah. bisa ditanya posisi Islam atau SLR. Sebenarnya dua posisi ini bisa digunakan secara bersamaan untuk melakukan diferensiasi. Oh. Karena ada beberapa case yang kalau SLR kan dia tidak murni mengintervensi spinal, tapi ada beberapa case misalkan contoh pasien spinal stenosis. Oke. Kalau kita SLR mungkin nyeri menjalar, tapi ketika kita slam dia justru lebih Lebih enak. Kenapa? Terjadi Bungkuk. Fleksi lumbal. Kita punya diferensiasi
misalkan sakit. Oke, kita analisa posisi selam, dia ada fleksi spinal. Foramennya dia Terbuka, benar. sehingga intervensinya nanti adalah melibatkan spinal flexion. Maka mobilisasi Spinal, benar. mungkin mobilisasi mechanical interface itu space. Yes. Berarti dicoba aja dua-duanya ya. Ya, betul sekali. Mantap. Artinya kita membuka interface karena nanti ada teknik closing interface. Oh. Artinya closing interface di sini bisa membuka di sini. Kalau misalkan ini saya buka, sini nutup atau buka? Nutup. Oke, ini open, ini close. Close. Yes. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah ini tidak hanya maksud si Michael Sarkov tadi itu dia tidak gini, tapi kita butuh lifting. Nah, ini kan ada record span. Yes. Tangan kita membuka, ini sambil soft tissue-nya di atas. Jadi kayak mau gini, Pak. Oh, yes. Boleh. Masa gitu doang kaget? Geli. Uma. Aigo. Kita tidak hanya menarik gini. Nah, ini kan terjadi open. Yes. Ini kan terjadi C kan. Tapi tambah soft aja. Jadi jangan dijengkrem banget ya enggak, tapi kita memaksimalkan Oke. relax. Open, relax. Open, relax. Oke. Kita coba cek SR. Tapi kayaknya tadi nggak ada gejala kan? Nggak ada, harusnya Bang Paki, Bang Sandi. Pulang aja lah pakai Bang Sandi. Bang satu lagi nih. Lah, Nah ini sih naik kita mesti Oke, karena ada kesana, Bang Juna coba lagi.